prihatin atas kejadian di keluarga Ibu Dia kena COVID-19. Saya ragu apakah itu Omicron varian, karena Omicron varian itu cepat menyebar tapi tidak terlampau berbahaya. Kadang-kadang hanya flu saja. Demikian. Sedikit saya jelaskan, ini off the record. Kebetulan kedutaan besar di Australia, duta besarnya baru diganti. 3 hari yang lalu serah terima dan pesta. Nah, apa yang terjadi? Pertama kalinya satu hari kena 10 orang dari staf KBRI itu, karena mereka berpesta. Karena di sana kan bersih. Tiba-tiba tambah lagi. Jadi mereka diam semua sekarang. Diam. Nah, semuanya adalah varian Omicron. Kebetulan anak saya dan putri saya di sana, mereka takut. Tapi putri saya sudah dikasih booster yang ketiga dengan Pfizer. Nah, tapi ketakutan ternyata kebetulan dites negatif, sehingga mereka 2 minggu, 4 hari diam-diam dengan saya, tidak menyampaikannya, takut saya risau. Demikian. Mudah-mudahan apa yang terjadi kepada keluarganya Ibu Dia, karena kita ini hanya manusia biasa, kita hanya bisa saling membantu dalam sikap. Ibu prihatin, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan juga saya ingat ibu sudah berumur, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, semuanya menjadi baik, begitu ya Bu ya. Dengan demikian, sesuai dengan SOP ujian skripsi kita, Anugrah, boleh saya bertanya, apakah sudah siap dengan tampilan Anda yang cemerlang ini? Suaranya tidak kedengaran, Nak. Belum kedengaran. Suaranya nggak ada, Anugrah. Tam-tam. Nggak masuk suaranya, Tam-tam. Udah ada? Udah ya. Ya. Udah ada belum, Pak? Udah. Oke. Sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Sebentar saya. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu berita acara ujian skripsi Anda ini akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Ujian oleh Dr. Heri dulu. Silakan Dr. Heri. Mohon maaf, Prof. Saya sekretarisnya, Prof, yang akan membacakan berita sidangnya, Prof. Pengujinya Bu Dia, Prof. Sama Prof. Usman. Ketukar. Walaupun saya baca Ibu Dia yang jadi sekretaris, pembimbingnya Pak Heri. Oke, iya, Prof. Kita ketawa. Silakan Ibu Dia. Iya, baik, terima kasih, Prof. Oke, pertama nanti saya bacakan, kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Berita acara ujian skripsi program studi sarjana FMIPA pada hari panitia ujian skripsi pada hari ini Senin tanggal 27 Desember 2021 dimulai pukul 8.30 hingga selesai dijadwalkan pukul 10.00 dengan keadaan baik. Untuk yang pertama kalinya dengan nama mahasiswa Muhammad Anugrah Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 1706069341, betul? Betul, Bu. Oke. Dengan judul skripsi sintesis senyawa bioaktif derivat hidrazon dan klorinasinya dengan menggunakan kampor dan isatin sebagai senyawa antioksidan. Iya, betul. Betul? Oke. Ujian skripsi ini diketuai oleh Profesor Dr. Usman SF Tambunan dan sekretarisnya saya sendiri Diah Utami CR dan anggota yaitu Bapak Dr. Antonius Heri Cahyana. Kemudian saya kembalikan kepada Prof. Usman. Terima kasih Ibu Diah. Siap Muhammad? Siap Pak, ini tulisannya slide akan muncul di sini sebentar lagi. Ya, saya ingatkan satu kali lagi,
tenang, tapi audio Anda kurang baik suaranya. Kalau Sudah jelas belum Pak? audionya sangat jelas, sangat terang sekali. Ya, lebih dekat mungkin ke itunya supaya nanti jangan terganggu pendengar. Oke, udah. Baik, udah jelas belum Pak sidangnya? Jelas. Suaranya. Oke, terima kasih. Saya buka ya Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Usman dan Budia selaku penguji saya dan Pak Heri selaku pembimbing saya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Sintesis Senyawa Bioaktif Derivat Hidrazon dan Klorinasinya dengan menggunakan kampor dan isatin sebagai senyawa antioksidan. Ini merupakan NPM saya 1706069341 dengan pembimbing Bapak Dr. Antonius Heri Cahyana. Nah, pada hari ini saya diuji oleh Profesor Usman Sumofren Tambunan dan Ibu Diah Utami Cahyaning Rahayu. Ini merupakan tabel pada konten kali ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, uji antioksidannya, dan terakhir tentunya kesimpulan. Ini merupakan pendahuluannya, di mana latar belakangnya ya tentu Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan ragam flora dan fauna, di mana Indonesia kaya tentu akan monoterpen kampor. Nah, kampor sendiri itu sudah diketahui memiliki aktivitas antivirus, antioksidan, antimikroba, dan senyawa bioaktif lainnya. Di mana hidrazon merupakan senyawa yang banyak sekali dibuat turunannya, yang merupakan turunan dari keton atau aldehid yang telah teruji dapat bertindak sebagai antivirus dan antioksidan. Nah, isatin sendiri merupakan senyawa bahan alam yang berasal dari pohon wood dengan nama latinnya Isatis tinctoria yang banyak tumbuh di daerah Asia Barat seperti Yerusalem, Oman, dan sebagainya. Terus reaksi klorinasi di sini adalah salah satu proses untuk menciptakan bahan awal serbaguna di mana produk terbaik dari klorinasi adalah kloroquine seperti yang kita kenal beberapa waktu belakangan mencuat mengenai diduga sebagai obat COVID-19 gitu. Sebagai calon obat COVID-19. Contoh dari klorinasi. Selanjutnya, ini merupakan produk sintesis yang akan saya paparkan pada kali ini, di mana ada 5-kloroisatin, isatin isoniazid, 5-kloroisatin isoniazid, kampor isoniazid, dan kampor hidrazon, di mana 5-kloroisatin yang paling kiri di sini sebagai intermediate. Gitu. Selanjutnya ada uji antioksidan, di mana nanti akan mengubah senyawa radikal DPPH berwarna ungu menjadi berwarna kuning. Ini rumusan masalahnya berupa apakah klorinasi isatin dengan menggunakan senyawa TCCA berhasil dilakukan, apakah sintesis senyawa turunan hidrazon berhasil dilakukan, dan bagaimana sifat antioksidan dari senyawa turunan hidrazon yang dihasilkan. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui apakah klorinasi isatin dengan menggunakan senyawa TCCA berhasil dilakukan, mengetahui senyawa turunan hidrazon berhasil dilakukan, dan mengetahui sifat antioksidan dari senyawa turunan hidrazon yang dihasilkan. Hipotesisnya adalah klorinasi isatin dengan menggunakan senyawa TCCA berhasil dilakukan, sintesis senyawa turunan hidrazon berhasil dilakukan, dan senyawa turunan hidrazon memiliki sifat dan antioksidan yang baik. Gitu. Manfaat penelitian kali ini adalah melalui penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan riset dalam sintesis senyawa turunan hidrazon dan klorinasi menggunakan senyawa kampor dan isatin. Senyawa turunan hidrazon yang diketahui memiliki sifat antioksidan yang baik. Apakah suara saya masih ada, Ibu? Keras, bagus. Oke, baik Prof. Usman, terima kasih. Tinjauan pustakanya adalah
Pertama ada state of the art, di mana Da Silva pada tahun 2016 berhasil melakukan reaksi sintesis turunan hidrazon melalui reaksi Campor dengan hidrazin hidrat. Lalu ada Mendonca, tahun 2005 dia berhasil melakukan reaksi klorinasi pada isatin dengan menggunakan senyawa asam trikloroisosianurat atau TCCA di dalam asam sulfat. Dan ada Al-Kadimi tahun 2014 berhasil melakukan reaksi sintesis turunan hidrazon melalui reaksi isatin dengan isoniazid. Isatin merupakan senyawa yang banyak dipakai pada sintesis kimia organik, di mana dia termasuk senyawa yang memiliki sifat antioksidan, anti jamur, dan antibakteri. Dia merupakan senyawa yang bersifat endogen pada manusia, yaitu senyawa yang dihasilkan dalam sel karena adanya metabolisme sel normal atau karena adanya bakteri atau infeksi virus. Pertama kali ditemukan pada tanaman wood dengan genus Isatis tinctoria. Selanjutnya, klorinasi isatin pertama kali disintesis oleh Sandmeyer pada tahun 1919, di mana penambahan klorin ke cincin aromatik merupakan transformasi sintetik yang sangat signifikan. Senyawa yang telah diklorinasi dikenal sebagai bahan awal atau reagen yang serbaguna dan bahan tambahan dalam pembuatan insektisida, fungisida, dan dalam bidang farmasi. Nah, paling banyak berhasil pada posisi 5 klorinasi isatin ini. Gitu. 5 dihitung dari yang C double bond O lactam. Terus ada Campor, di mana Campor dihasilkan dari pohon kapur, Driobalanops aromatica, dan Cinnamomum canfora yang banyak sekali tumbuh di Indonesia. Karena Campor merupakan senyawa metabolit sekunder yang mudah ditemukan khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Senyawa ini digunakan secara luas sebagai antivirus, parfum, kosmetik, dan penyedap rasa. Tentunya juga sebagai antioksidan. Di alam, secara alami terbentuk dalam wujud dextroratory atau D+. Gitu. Oke, hidrazon adalah turunan keton atau aldehida yang berikatan dengan hidrazin, di mana atom oksigen pada gugus karbonil digantikan dengan hidrazin menjadi azometin atau C double bond N. Oke, sebentar. Atau di sini C double bond N yang dikenal dengan azometin, atau bisa di sini juga merupakan basa shift gitu. Banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Seperti tadi antimikroba, antivirus, anti kanker, anti jamur, antioksidan, dan lain-lain. Isoniazid merupakan sebagai antibiotik untuk penyakit tuberkulosis. Sering dikombinasikan dengan senyawa lain seperti rifampicin, ethambutol, pyrazinamid, dan lain-lain, karena senyawa ini juga termasuk dalam turunan hidrazon dan juga turunan asam karboksilat. Sintesis turunan hidrazon itu sudah banyak dibuat, seperti ada reaksi kondensasi di mana ada dengan menton asam aryl hidrazon, isatin dengan hidrazin, flavon dengan 24-DNPH atau di 24-DNPH. Terus ada uji antioksidan di mana senyawa ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, di mana agen antioksidan adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk mencegah senyawa untuk terjadi reaksi oksidasi secara otomatis dengan cara menghambat aktivitas pembentukan radikal bebas. DPPH sendiri adalah senyawa radikal bebas stabil yang memiliki elektron valensi tidak berpasangan pada salah satu atom jembatan nitrogennya. Seperti di sini dilihat, DPPH akan berubah warna dari warna violet atau nila, ungu menjadi kuning karena DPPH akan mengalami reduksi menjadi DPPH non-radikal. Seperti N+ menjadi NH. Oke, metode penelitiannya waktu dan tempat Agustus sampai Desember 2021 di Laboratorium Kimia Organik FMIPA UI.
Alat dan bahannya seperti yang ditampilkan pada slide PPT. Ini instrumentasi yang kami gunakan, yaitu ada FTIR, UV Vis, LC-MS untuk menentukan melting point, dan ada UV Light untuk KLT. Sintesis produk 5-kloroisatin, yaitu isatin dengan TCCA dicampurkan ke dalam 12 ml H2SO4 diaduk selama 5 menit dalam suhu yang dingin, dan lanjut lagi 15 derajat suhu dingin tanpa penambahan H2SO4, lalu dituangkan ke atas permukaan kristal, lalu disaring dan menjadi 5-kloroisatin. Lalu ada kampor hidrazon, di mana kampor dengan asam asetat glasial dan hidrazin hidrat beserta etanol dicampurkan dan lalu direflux selama 4 jam. Setelah itu diuapkan pada suhu sekitar 50 derajat untuk mendapatkan kampor hidrazon. Lalu ada kampor isoniazid. Kampor dan senyawa isoniazid dicampurkan ke dalam etanol. Jadi kampor ke dalam etanol, isoniazid di dalam aquades, lalu dicampurkan keduanya, lalu diaduk selama sekitar 60 menit. Dan di oven selama 60 derajat selama 1 hari untuk mendapatkan kampor hidrazon berwarna putih. Ada isatin isoniazid. Di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu metode sesuai dengan jurnal, yaitu Alkadimi 2014, di mana isatin dengan isoniazid dicampurkan ke dalam etanol, lalu direflux selama 3 jam dan dikeringkan menjadi isatin isoniazid berwarna kuning muda. Lalu dengan metode yang baru, di mana di sini Saxena, kami coba dari yang asalnya isatin hidrazon menjadi isatin isoniazid dengan metode yang sama, yaitu isatin isoniazid dicampurkan ke dalam etanol, lalu diaduk di dalam magnetic stirrer selama 10 menit, lalu didinginkan selama 1 jam, lalu jadilah senyawa isatin isoniazid. Di sini 5-kloroisatin isoniazid saya mengambil dari metode aslinya, yaitu dengan menggunakan reflux oleh Zlatkovic pada tahun 2018, di mana 5-kloroisatin yang dibuat di awal direaksikan dengan isoniazid di dalam etanol, lalu direflux selama 3 jam menjadi 5-kloroisatin isoniazid. Bapak, masih suara saya terdengar, Ibu? Pak, Masih. Apakah oke, alhamdulillah suara saya masih terdengar. Suaranya selalu bagus. Karena kebetulan saya pakai speaker ya, jadi sampai 50 meter masih kedengaran. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya sintesis 5-kloroisatin isoniazid. Di sini coba kita menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya Saxena, yaitu di sini 5-kloroisatin dan isoniazid dicampurkan dalam 10 ml etanol, lalu diaduk dalam magnetic stirrer selama 1 jam, didinginkan selama 2 jam, jadilah 5-kloroisatin isoniazid. Jadi di sini memerlukan 2 metode yang berbeda. Uji antioksidannya adalah 4 mg DPPH dilarutkan dalam 100 ml etanol, diinkubasi selama 30 menit, lalu si DPPH tadi yang sudah kita buat ditambahkan sebanyak 2 ml ke dalam 2 ml varian larutan uji, lalu diinkubasi lagi selama 30 menit dan diukur absorbansi maksimalnya di UV Vis. Hasil penelitiannya adalah, ini merupakan produk sintesisnya. Oke. Ini hasilnya adalah 5-kloroisatin, di mana terbentuk sudah 1 spot di KLT, dan ini yieldnya sekitar 90% dengan titik leleh 239 sampai 241 derajat sesuai dengan jurnal acuan, yaitu 240 sampai 242 derajat Celcius. Ini reaksi isatin dan TCCA. Lalu ini merupakan spektrum FTIR isatin dengan 5-kloroisatin, di mana isatin ada yang warna pink dan 5-kloroisatin berwarna biru. Hasilnya sesuai dengan yang ada di jurnal, di mana ada amina primer, ada alkena, ada alkana, ada karbonil C double bond O, ada C double bond O untuk laktam, ada C dengan N dan C dengan Cl.
di daerah fingerprint. Lalu 5-kloroisatin panjang gelombang maksimalnya adalah 243 isatinnya adalah 243 cm per centimeter, sedangkan si kloroisatin bergeser 5 cm ke arah kiri, ke arah blue shift, menjadi 238 cm per centimeter. Ada camphorhydrazone di mana ini di sini si senyawa camphorhydrazonnya menghasilkan yield sangat sedikit 0,37% dengan titik leleh sesuai dengan jurnal yaitu di antara 53 sampai 54 derajat Celcius. Ini merupakan hasil dari spektrum FTIR-nya sesuai dengan yang ada di jurnal acuan, yakni ada amina sekunder, amina primer, alkana, dan C double bond N atau azo. Lalu ada spektrum UV-vis-nya di mana terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah kanan atau batokromik dari 235 cm menjadi 250 cm. Lalu ini ada hasil dari LC-MS-nya di mana waktu retensi sebesar 9,04 menit. Dan ini setelah di spektrum dari di 9,04 menit, yakni terdapat MZ yaitu 167,1548. Dan ini perkiraan pola fragmentasi dari camphorhydrazone berdasarkan LC-MS yang saya paparkan barusan. Yakni camphor-isoniazid di mana mendapatkan yield sekitar 43% dan titik leleh sesuai dengan yang ada di jurnal yakni sekitar 205 sampai 207 derajat, sedangkan saya dapat 204 sampai 205 derajat. Jadi merupakan spektrum FTIR-nya di mana sesuai dengan data ada amina sekunder, ada alkena, ada karbonil C double bond O, ada C double bond N, dan CN sesuai dengan daerah spektrumnya. Lalu ada camphor-isoniazid di sini spektrum UV-vis-nya terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah kanan yakni dari 235 menjadi 265,5. Ada isatin isoniazid di sini bandingkan antara metode yang baru dengan metode yang ada di jurnal, hasilkan sama, RF-nya sekitar 0,94 dan yield yang mirip yakni sekitar 92 hingga 93 dengan titik leleh antara 296 sampai 298, di mana kalau berdasarkan jurnal acuan ada 295 sampai 297 derajat Celcius. Ini merupakan spektrum FTIR-nya di mana yang senyawa metode dengan jurnal dan metode barunya itu memiliki kemiripan. Ada amina dari isatin, amina dari isoniazid, ada dari alkena, laktam, C double bond N dari hidrazida dan isoniazid serta alkena di C double bond CEDA mendekati daerah fingerprint. Lalu ada di sini spektrum UV-vis-nya. Terjadi pergeseran panjang gelombang dari 243 milik isatin menjadi 330 dan 333 untuk metode yang baru tadi. Lalu ini waktu retensinya sekitar 6,03 menit. Dan ini spektrum di 0,3 menit didapatkan M per Z sekitar 267,0888. Dan ini perkiraan pola fragmentasi dari senyawa isatin isoniazidnya. Lalu ada 5-kloroisatin isoniazid di sini dengan metode panas dan metode reflux menghasilkan nilai RF yang hampir sama sekitar 0,72 dan 0,76 untuk reflux, di mana yieldnya metode reflux
sekitar 66% dan metode yang menggunakan pemanasan hot plate itu 75,6145% dengan titik leleh sekitar 305 hingga 309 sesuai dengan perkiraan jurnal yakni sekitar 307 hingga 308. 5-kloroisatin isoniazid itu di FTIR-nya memiliki kemiripan yakni ada amina dari isatin, dari isoniazid, ada dari alkena, C double bond olaktam, C double bond N hidrazida, C double bond N isoniazid, alkena, dan C dengan Cl di daerah fingerprint atau sidik jari. Lalu ada spektrum UV vis, terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah kanan atau hypsochromic, ke arah kiri hypsochromic dari 243 menjadi 208,5 dan 207,5 milik yang metode pemanasan hot plate. Ini merupakan pola fragmentasi di mana waktu retensinya dari LCMS 5-kloroisatin isoniazid sekitar 7,83 menit dengan saat dan spektrum dari waktu tersebut mendapatkan M/Z sekitar 302,0525. Dan ini perkiraan pola fragmentasi berdasarkan data LCMS yang saya telah paparkan di slide sebelumnya. Dan selanjutnya kita masuk ke uji antioksidan, di mana ini merupakan perubahan warna dari yang kanan ppm sangat kecil dan kiri ppm yang ppm-nya besar. Yakni berdasarkan data isatin isoniazid memiliki nilai IC50 sekitar 400-an dan 5-kloroisatin mendekati 500. Untuk kampor isoniazid sekitar 330-an dan kampor hidrazon sekitar 106 ppm. Di mana dibandingkan dengan asam askorbat berkisar sekitar 9,5 atau mendekati 10 ppm. Kesimpulannya adalah dalam penelitian ini berhasil menyintesis senyawa isatin isoniazid dengan yield sebesar 92,9971% untuk metode jurnal dan metode yang baru sekitar 93,2773%. Klorinasi isatin dengan TCCA berhasil dilakukan dan membentuk senyawa 5-kloroisatin dengan rendemen sebesar 90,2476%. Sintesis 5-kloroisatin isoniazid berhasil dilakukan dengan menghasilkan yield sebesar 66,1258% untuk metode reflux dan 75,6145% untuk metode pemanasan dengan hot plate. Sintesis kampor dengan isoniazid berhasil dilakukan dengan menghasilkan yield sebesar 43,9928%. Sintesis kampor hidrazon dari kampor dan hidrazin hidrat berhasil dilakukan dengan menghasilkan yield sebesar 0,3478%. Nah, senyawa turunan hidrazon yakni isatin isoniazid, 5-kloroisatin isoniazid, kampor isoniazid, dan kampor hidrazon memiliki potensi sebagai senyawa antioksidan karena dapat mencegah teroksidasinya senyawa DPPH dengan nilai IC50 antara 100 hingga 500 ppm. Sarannya adalah perlu dilakukan uji coba dengan menggunakan metode lain agar mampu meningkatkan rendemen produk. Perlu dilakukan uji karakterisasi tambahan agar mampu menjelaskan lebih rinci senyawa turunan hidrazon yang terbentuk. Dan perlu dilakukan reaksi dengan senyawa yang memiliki gugus hidroksi atau OH untuk meningkatkan kemampuan aktivitas antioksidan dari produk yang terbentuk. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini dan akan ditutup dengan sedikit quote, yaitu akal bukan ditujukan untuk mengetahui segalanya, tetapi ditujukan untuk mengakui yang mempunyai segalanya. Dia tunggal, dia esa, dia tak terhingga. Terima kasih atas perhatian Prof. Usman, Budiah, Pak Heri, dan teman-teman.
saya kembalikan kepada Prof. Usman selaku Ketua Sidang pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Anugrah dengan presentasi yang sangat bagus dan jelas, tidak ada masalah. Kami dapat mendengarnya dan menyimaknya dengan baik. Mudah-mudahan para mahasiswa juga demikian. Untuk selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab. Saya memulai dari mahasiswa dulu. Sebelum mahasiswa ada perunter menunjuk untuk bertanya, saya persilahkan pertama kalinya Ahmad Farhan. Silakan Ahmad Farhan. Karena mulai sekarang kami juga akan menilai orang-orang yang bertanya. Kalau nanti kebetulan ada yang menguji, kita mau compare gitu, align gitu. Bagaimana sebenarnya anak ini, Pak? Itu akan dilakukan oleh Ibu Rika nanti pada yudisium terakhir. Ya. Silakan, Ahmad Farhan. Ahmad Farhan, are you there? Namanya kan ada Ahmad Farhan. Aulia Rizky. Apakah saya akan bertanya dari awal sampai akhir? Nanti kasihan Muhammadnya. Yang mau bertanya volunteer tanpa saya tunjuk, silahkan. Kalau tidak ada. Nah, sekarang Erlangga dulu lah. Erlangga ini pernah miskomunikasi dengan saya, sampai sekarang saya tidak mengerti apa yang salah. Tapi yang minta maaf si Erlangganya. Erlangga silakan, please. Baik, terima kasih Prof. Mungkin saya yang masih penasaran itu ini ya, apa namanya, bisa dijelaskan nggak kenapa yang tadi kan Pak Tama ini melakukan metode panas dan melakukan metode yang sebelumnya itu yield-nya yang lebih bagus itu yang panas ya. Nah itu sebenarnya keuntungannya kenapa bisa didapatkan yield yang lebih bagus yang dengan metode panas? Apakah dia kalau pemanasan itu akan terbentuk yang lebih baik atau bagaimana? Oke, baik. Persilakan. Oke, baik. Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan kenapa digunakan metode panas adalah kalau menggunakan di sini menggunakan hot plate saja. Kalau menggunakan reflux kan dengan alat yang lebih banyak dan lebih membutuhkan waktu yang lama. Bisa sampai 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang 7 jam gitu. Nah, di sini saya ingin menggunakan metode yang lebih singkat, pemanasan biasa saja, dan waktu yang lebih singkat, yakni hanya 1 jam. Selain untuk efisiensi waktu juga, supaya untuk membandingkan gitu. Jika metode yang pemanasan biasa ini berhasil, maka mungkin ke depannya nanti yang akan selanjutnya penelitian dengan ini atau mungkin nanti diterbitkan menjadi sebuah paper atau jurnal bisa menggunakan metode yang lebih singkat gitu. Karena kan kita tahu sendiri seperti kayak corona sekarang gini, lab batas waktunya lebih singkat jadi supaya lebih cepat dan efisien gitu, Bu. Erlangga puas nak? Maaf mau nanya sekali lagi. Boleh, Bu.
Tapi dari secara struktur itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena kan kalau reflux itu kan dia sintesis yang terus berkelanjutan kan ya. Apakah itu justru malah kalau pemanasan itu apakah nanti takutnya malah dia kan terpapar langsung dengan panas begitu. Maksudnya kalau misalkan ditaruh di hot plate itu takutnya nanti akan ada yang rusak mungkin, apalagi kan kita bermain dengan bahan organik ya. Oke, baik. Dasarkan dari hasil KLT, FTIR, dan UV-Vis, senyawa menghasilkan spektrum dan spot yang sama atau mirip. Jadi, untuk saat ini, saya berdasarkan data yang ada, itu senyawanya menghasilkan senyawa yang sama, dia tidak bereaksi dengan yang lain gitu, Agung. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode panas ini dia berhasil disandingkan dengan metode reflux sesuai dengan metode yang aslinya gitu. Oke, baik, terima kasih Pratama. Baik, terima kasih Sudah cukup Agung. puas, Prof. Ya. Iya, terima kasih Saudara Erlangga. Kita lanjutkan ke Saudari Farah Amalia. Silakan Farah. Rena dulu, karena Rena angkat tangan. Rena, iya. Silakan Rena. Ya, selamat pagi Prof. Usman, Dia dan juga Kak Muhammad Anugrah Pratama. Jadi saya mau tanya, tadi kan di bagian sarannya itu ada disebutkan bahwa diperlukan karakterisasi tambahan yang perlu digunakan untuk menjelaskan untuk menjelaskan turunan hidrazonnya. Nah, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut kira-kira karakterisasi yang disarankan itu apa saja ya, dan mengapa diperlukan karakterisasi tambahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Reina atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi karakterisasi tambahan di sini adalah menggunakan NMR, yaitu baik proton NMR atau karbon NMR, di mana untuk membuktikan apakah senyawa ini terbentuk secara sempurna atau tidak. Nah, pada penelitian kali ini saya tidak memaparkan data NMR dikarenakan waktu yang saya miliki tidak cukup untuk melakukan karakterisasi dengan NMR. Jadi hanya bisa memaparkan dengan FTIR, UV-Vis, dan LC-MS saja gitu. Jadi diperlukan karakterisasi tambahan agar kita mampu menjelaskan lebih rinci senyawa turunan hidrazon yang terbentuk seperti itu, Reina. Jadi menggunakan proton NMR dan karbon NMR gitu. Kalau istilah bahasa Indonesianya Muhammad itu karakterisasi tambahan, saya agak kurang menerima tambahan gitu. Itu main instrumen that you should use to identify your compound. Jadi istilahnya di sini kita bermain dalam konteks bahasa saja. Gitu. Nah, dalam konteks bahasa. Jadi tanpa itu saya rasa Anda tidak bisa bis. Namun apa yang Anda sudah kerjakan, saya cukup appreciate. Ada komentar, Rena? Karena ini kita harus buat hidup, bukan untuk menjatuhkan seseorang, namun kita ingin diskusi ini berkembang sehingga bermanfaat bagi semua mahasiswa dan dosen juga. Oh ya, mau ada tambahan Kak, kalau untuk NMR-nya itu perbedaannya dengan metode-metode lain apa ya? Mungkin apakah si NMR ini bisa lebih menjelaskan ke gugus fungsi yang karakter dari senyawa itu, atau apa yang membedakan NMR ini dengan
karakterisasi yang telah kakak gunakan. Oke, baik. Saya potong dulu Muhammad. Nah, sekarang coba jelaskan satu persatu alat yang Anda gunakan itu dan termasuk NMR sehingga Anda bisa mengidentifikasi, mengkarakterisasi senyawa Anda. Oh, ini untuk ini untuk ini untuk ini. Sehingga para mahasiswa yang kebetulan tidak mengambil bidang Anda itu sangat jelas mengetahuinya. Silakan. Baik, Pak Prof. Usman. Jadi karakterisasi yang digunakan pada kali ini itu adalah adanya FTIR, di sini Fourier Transform normatifnya yang Oke. Anda pelajari di kuliahnya Dr. Heri sendiri. Baik, jadi kalau untuk FTIR sendiri digunakan untuk menentukan adanya gugus fungsi senyawa pada produk hasil sintesis. Jadi seperti ada gugus hidroksi, gugus halogen, dan sebagainya menggunakan adanya FTIR. Untuk UV-Vis sendiri adalah digunakan untuk adanya terjadinya penambahan atau perubahan ikatan rangkap terkonjugasi pada gugus kromofor pada produk yang hasil sintesis. Jadi bila adanya penambahan ikatan rangkap terkonjugasi pada gugus kromofor, nanti akan terjadi pergeseran panjang gelombang pada UV-Vis, spektrum UV-Vis tersebut. Lalu di sini ada LC-MS. LC-nya sendiri ada untuk liquid kromatografi, memisahkan jadi senyawanya, dan MS di sini untuk menentukan massa molekul yang massa produk yang terbentuk beserta jika kita memfragmentasikannya atau memotongnya gitu. Jadi LC-MS seperti itu. Apakah produk kita misalkan sudah sesuai antara satu ikatan dengan ikatan lainnya, ikatan antar atom lainnya, dan NMR sendiri adalah untuk menentukan posisi baik hidrogen ataupun karbon beserta tetangganya. Jadi apakah ini sudah betul posisi hidrogennya, apakah atau belum, baik di posisi misalkan karbon nomor 1, hidrogennya apakah ada berapa, nomor 2 sudah benar gitu. Jadi seperti itu, Reina. Nah, sekarang bukan pertanyaan saya untuk kuliah ini. Anda sudah masuk ke bidang yang sangat menarik. Dan kebetulan Ibu Dia akan berangkat melanjutkan S3 untuk bidang yang mirip. Nah, dan juga di sini ada Pak Heri yang sudah pengalaman, harusnya ada Bayu sehingga memberikan pencerahan, dan Ibu Tuti. Nah, dalam prakteknya, kalau saya ini orang multi purpose, kanan kiri oke, muka belakang oke. Nah, maksudnya di sini, kalau saya dulu melakukan penelitian sintesis, maka untuk sehari-hari melihat quality control atau mengikuti reaksi itu, yang saya lakukan ya memang ada TLC itu lakukan terus, dan setelah itu NMR. Bukan IR, bukan emas gitu. Tidak NMR-nya, baru lari ke MS. Tidak, ternyata masanya sama. Dan dari sana nanti setelah dilihat itu, baru dilakukan untuk semuanya. Kalau dia misalnya solid dan kita bisa membuat kristal yang bagus, kemungkinan besar kita juga bisa mengukur X-ray-nya untuk kristalografi. Jadi kimia itu bukanlah ilmu yang abal-abal, tapi dosen-dosen Anda yang baik-baik ini, yang canggih-canggih, kecuali saya, maksudnya dari konteks itu Anda dibuat berpikir sangat sistematik dan teratur tanpa Anda sadari begitu. Jadi untuk menyimpulkan sesuatu itu tidaklah mudah begitu dalam kehidupan sehari-hari.
Suatu saat Anda nanti kerja, maaf kata mungkin tidak di kimia, tapi pola pikir Anda untuk menyelesaikan masalah itu ada terkait dengan masalah kimia. Dengan demikian Anda lihat presiden, menteri, beberapa di dunia ini berlatar belakang chemistry. Oke, saya kembalikan lagi sama Rena karena pertanyaannya menarik. Masih ada pertanyaan nak mengenai ini? Sudah cukup, Prof. Sudah cukup dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih nak atas pertanyaannya. Ya juga saya kembali bukan untuk apa-apa, tapi ada ribut itu kalau misalnya sudah tidak cara ribut. Masih ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya teruskan ke Aulia Rizky. Kita ini sampai jam 10 karena... Iya betul Pak, sampai jam 10. Sekitar 45 menit lagi Pak. 45 menit itu lama nak. Oke, kalau tidak ada ke Ibu Dia dulu. Saya berikan kesempatan, saya coba juga untuk mengkontrol waktunya Bu. Karena Ibu sangat, Ibu ini sangat humble, semua juga masih saya rasa tidak ada yang komentar dengan saya. Silakan Ibu Dia. Ya baik, terima kasih Prof. Usman atas waktunya. Oke, Pratama, ini selamat ya sudah sampai di tahap ini ya. Ini sintesisnya kan kalau nggak salah ada 5 kali sintesis ya dengan senyawa yang berbeda-beda ya, dan juga sudah dituliskan dalam bentuk skripsinya. Mungkin komentar saya untuk skripsinya nanti tolong dicek lagi ya, kebanyakan gambar dan tabel itu yang dinarasikan itu berbeda. Kan di gambarnya gambar 4.20 tapi di narasinya tuh gambar 4.43. Nah itu kan jauh banget ya si nomor gambarnya ya. Jadi nanti tolong dicek lagi ya. Mungkin itu. Oke. Kemudian di sini presentasinya urutannya agak berbeda dengan yang di skripsi ya. Jadi mungkin saya akan mengikuti yang dari skripsi dulu ya, dari sesuai yang sudah saya baca di skripsinya. Oke, kemudian yang pertama ini kan Pratama mensintesis 5-kloroisatin ya? Ya betul. Ada skema reaksinya tidak? Lebih ke sini begini Ibu, Oke. Perubahannya ya dari isatin ditambah TCCA ya menjadi 5-kloroisatin ya. Sebenarnya kalau misalkan melihat dari struktur isatin sendiri, sebenarnya ada berapa kemungkinan sih Cl itu akan bisa masuk ke dalam cincin benzena? Ada berapa posisi? Ada 2 Ibu, jadi ada 5 dan 7. Jadi posisi 5 yang di sini, ada posisi 7 yang di sini, yang sudah pernah ada ya Bu, yang pernah dibuat, tapi kalau kemungkinan bisa ada di sini, di nomor 6 dan di nomor 4 juga bisa masuk Ibu. Oke, kira-kira kenapa nih dari berbagai kemungkinan itu Pratama yakinnya senyawa Pratama itu yang 5-kloroisatin, bukan yang 4, 6, atau 8 kloroisatin? Oke, baik. Kenapa yang di nomor 5? Pertama, pastinya kalau ngikutin metode di nomor 5, karena kalau di nomor 7 metodenya beda lagi Ibu. Tapi itu bukan itu saja tentunya. Dari namanya istilahnya yang proses masuk ke dalam cincin benzenanya itu sendiri Ibu. Kan kalau si Cl ini dia akan cenderung menghindari yang lebih dia akan posisi masuk yang tidak bulky. Jadi kalau misalkan di nomor 4 itu dia kan lebih dekat dengan si karbonil ini. Jadi dia nanti akan lebih sulit Ibu posisinya ketimbang yang di nomor 5 gitu. Dan kalau yang ke nomor isatin itu dia planar ya, sp2 kan ya? Maksudnya bulky di sini gimana? Jadi lebih ke ini Ibu, di sini kan dekat dengan
karbon-karbonil. Jadi kalau dengan posisinya nomor 4 ini, nanti dia akan lebih kesulitan Ibu, timbang yang nomor 5. Karena lebih dekat dengan si karbon-karbonil ini. Oke. Pratama, tahu nggak, kan kalau misalnya kita mau memasukkan suatu gugus ke dalam suatu benzena, itu kan ada yang mengarahkan gitu kan ya, posisinya. Ya, Nah, ini kira-kira yang akan mengarahkan Cl masuk itu dari gugus mana sih? dari si double bond O-nya ini Bu, yang di nomor 2 karena mengarahkannya. Kalau karbonil itu dia penarik atau pendorong elektron ya dalam benzena? Ya, penarik Bu. Kalau penarik dia akan penarik. mengarahkan ke posisi mana? Meta. Posisi meta berarti di posisi kalau di sini dia lebih cenderung ke sini, Bu. Oke, selain nomor di nomor 5 bisa di mana lagi? Harusnya di nomor 6 juga bisa, atau ya nomor 6. Di nomor 6 itu posisinya apa terhadap karbonil? Yang ini, kalau yang karbonil atas ini berarti dia, bukan, maksud saya nomor 7. Jadi antara nomor 5 ini atau nomor 7 ini. Karena posisinya sama-sama meta kan, dan 5 dan 7 ya. Oke, Iya. Sebenarnya yang lebih mengarahkan itu karbonilnya atau gugus NH-nya sebagai pengarah substituen yang akan masuk selanjutnya ke dalam cincin benzena. Berdasarkan yang pernah saya baca dan pelajari, itu dia si C, dia kalau ada C double bond O dan EDG dan EWG, berarti dia lebih cenderung si EDG-nya yang mengarahkan itu. Oke, yang EDG-nya yang mana? Berarti si NH ini. Oke, berarti dia akan mengarahkan di posisi orto dan para. Orto dan para. Orto paranya berarti di nomor? Ini nomor 5 dan di nomor 7. Di nomor 7. Jadi sebenarnya sinergis ya antara posisi pengarahan dari karbonil dan juga posisi pengarahan dari NH ya. Jadi sama-sama akan menempatkan di 5 dan juga di 7 kan. Oke. Nah, tapi kemudian berarti kan dua posisi itu mungkin ya, 5 dan 7. Kenapa nih Pratama itu yakinnya senyawanya itu adalah 5-kloroisatin? Baik. Kenapa dia di nomor 5? Tadi di pola fragmentasinya sendiri itu kan dia senyawanya berdasarkan MS-nya sendiri itu dia ada di masa yang CL-nya cuma ada 1 ya Bu, bukan CL yang cuma ada 2. Kalau dia di nomor 7 itu berdasarkan jurnal yang saya baca dan beberapa yang lain itu lebih mudah untuk mengarahkan ke posisi 5 daripada nomor 7, Ibu. Jadi jika CL-nya ada 1 sesuai di MS-nya tadi, berarti posisinya akan lebih cenderung di nomor 5, Bu. Oke, ini yang 5-kloroisatin di LCMS juga. Kalau di skripsi bukannya tidak ada ya? Iya, jadi berdasarkan diskusi sama Pak Heri, yang 5-kloroisatin ini akan mirip dengan isoniazidnya tadi, Ibu. Jadi digabungkan ke dalam isoniazidnya gitu. Oh, oke. Jadi untuk yang 5-kloroisatin itu hanya dari IR dan UV ya? Iya. Oke. Ini saya juga tadi mau konfirmasi nih. Tadi dibilang bahwa IR-nya itu ada amina primer. Amina primer itu yang mana ya? Coba lihat IR-nya deh. Kalau di strukturnya ini, yang mungkin bukan amina primer ya Ibu harusnya. Mungkin di situ dia lebih ke silaktam yang N-nya berikatan dengan gugus H gitu. Jadi dia lebih mirip ke primer, tapi dia bukan amina gitu. Kalau primer itu NH, NH2 atau NR2 atau gimana tuh? Kalau amina primer itu berarti kalau amina primer aslinya itu dia NRH2, Bu. RNH2. Oke, kalau yang di struktur yang digambarkan oleh Pratama di sini dia berarti lebih miripnya ke amina mana?
Primer, sekunder, Mirip tersier. ke amina sekunder. Sekunder, oke. Nah, kalau amina sekunder itu kan khas ya di IR ya. Di IR itu Iya. akan muncul seperti apa sih? Coba Ada- boleh lihat IR-nya tidak? Sebentar. Jadi dia di IR-nya itu nanti bakal ada cekungan gitu satu Bu di daerah 3.300-an. Cekungan 3.000. Kalau dia primer kan cekungannya 2. Oke, Kayak berarti huruf. kalau yang primer kan dia doublet ya, sedangkan kalau yang Iya. sekunder itu kan dia singlet ya. Oke, Iya. tapi kan umumnya kalau kita punya amina itu umumnya sih dia tidak akan broad melebar seperti OH ya. Mungkin ini apakah masih ada air atau tidak ketika mengukur IR-nya? Untuk mengukur IR-nya ini sudah dalam bentuk yang kering Ibu senyawanya. Jadi sudah dikeringkan dan ini broad gini kemungkinan, bentar maaf, karena adanya sepertinya ada C double bond O, mungkin ada air. Tidak ada. Oke, karena kalau yang isotin yang warna ungu ya, yang warna ungu kan tajam sekali itu ya NH-nya ya. Sedangkan kalau yang 5-kloroisatinnya kan agak broad ya dia. Oke. Nah, sebenarnya ini menarik juga kalau misalkan bisa tahu NMR-nya ya tadi ya, menyambung dari pertanyaannya Reina dan juga Prof. Usman. Karena kalau dari 5-kloroisatin dan 7-kloroisatin, kira-kira Pratama bisa prediksi nggak sih bedanya apa NMR-nya, proton NMR-nya deh, antara 5-kloroisatin sama 7-kloroisatin? Oke, kalau berdasarkan prediksinya pastinya bedanya kira-kira gimana? Berarti kan CL-nya satu ada di posisi 5 sama satu lagi CL-nya di posisi 7 ya. Itu kan proton NMR-nya pasti akan berbeda ya. Iya betul, proton NMR pasti berbeda. Untuk yang posisi kloronya sendiri, kalau di NMR saya belum mempelajari lebih lanjut lagi Bu mengenai NMR karena belum ada datanya gitu. Jadi kurang tahu Bu kalau perbedaan pastinya antara yang 5 CL dengan 7 CL. Itu nanti mungkin bisa dipelajari ya di literatur, karena kalau pola multiplisitasnya pasti akan berbeda antara yang 5 kloro dan juga 7 kloroisatin ya. Nanti mungkin itu juga bisa ditambahkan ke dalam skripsinya ya gitu. Oke, kemudian untuk yang isatin isoniazid itu kan disintesis oleh 2 metode ya, metode jurnal dan metode baru ya. Itu bedanya apa ya antara metode jurnal dan juga metode baru? Jadi nah, jadi kira-kira perbedaannya itu sendiri lebih ke ini Bu, yang satu menggunakan hot plate, yang satu menggunakan panas hot plate biasa, yang satu menggunakan reflux Ibu. Jadi oke, bentar mana ya tadi. Nah, jadi kalau di yang metode yang baru ini dia hanya menggunakan pemanasan biasa Ibu tanpa menggunakan reflux dan waktunya sebentar Ibu, hanya 10 menit. Jadi dia tidak perlu waktu yang lama seperti temennya yang di reflux dengan waktu 3 jam Ibu. 3 jam. Oke, kalau dibandingkan dari yield-nya seperti apa antara yang metode jurnal dan juga metode baru? Oke, kalau dari yield-nya sendiri jadi kalau yang yield-nya sendiri ini antara 92,997 dan 93 Ibu, sekitar berbedanya hanya sedikit di yield-nya. Oke. Tapi kalau misalkan lihat dari KLT-nya, ini yang sebelah kanan itu yang mana tuh? Metode baru atau metode jurnal? Oh, jadi kalau yang KLT kiri ini yang metode baru, Bu. Yang KLT kanan yang metode jurnal. Nah, kalau yang di sini kirinya yang jurnal nih, ini yang jurnal. Nah, yang ini yang barunya gitu. Oke, ini kalau saya lihat sih mungkin di yang KLT yang sebelah paling kiri ya. Yang paling kiri itu kan ada 2 plat ya, bergandengan ya. Yang di plat paling kanan itu kalau tidak salah ada 2 spot di bawah ya. 1 Ibu, kalau dari di sini di
PPTK ya. Kalau saya lihat sih itu ada spot emang agak ada 2 spot di bawah. Mungkin RF-nya sekitar 0,5 sama 0,75 nih. Nah, mungkin makanya ini yang menjadi peak pada LCMS-nya ya. LCMS-nya di sini pakai metode yang mana yang dianalisis? Yang metode baru atau metode jurnal? Yang jurnal, Ibu. Yang jurnal ya. Makanya kan di LCMS-nya itu kalau tidak salah, boleh lihat LCMS-nya. LC-nya. Ini, Bu. Oh, LC-nya. Ini kan LC-nya ya. Di sini ada 2 ya. Oke. Ini nanti tolong dicek ya yang ada di skripsinya berbeda ya dengan yang ada di slide-nya. Iya. Untuk yang isatin isoniazid. Kalau yang deskripsinya itu dia ada 9,04, ada 11,67, 14,55, dan 15,45. Jadi total kira-kira ada 4 puncak. Oke. Deskripsinya ya. Nah ini dari 2 puncak ini yang merupakan isatin isoniazid itu yang mana ya? Yang mana? Jadi kalau dari 2 puncak yang ada di slide PPT ini, saya diambil di 6,03 menit ini karena dia mendekati 100% nih Bu, si puncaknya ini. Dan setelah saya juga coba diklik di sekitar yang 15-an ini, itu si puncaknya itu tidak ada Bu di 15-an ini, yang di angka yang kecil peak ini. Setelah saya klik spektrumnya tidak nampak di spektrum. Oke, berarti mungkin itu pengaturnya ya. Menarik juga kalau misalkan bisa tahu kira-kira senyawa minornya apa sih gitu ya dari reaksi yang kamu lakukan. Kemudian ini nanti tolong dicek lagi ya karena deskripsinya ini kromatogramnya berbeda. Oke Bu. Ya, seperti itu. Kemudian masih ada waktu Prof. Usman? Dua menit lagi tuh. Oh ya, baik. Kemudian berarti nanti untuk yang sintesisnya tolong dicek dari yang LCMS-nya karena kebanyakan itu LCMS-nya itu terdiri dari 2 atau 3 senyawa dengan puncak yang hampir mirip ya, 1:1 semuanya, tetapi bisa ditentukan yield-nya. Nah, itu harus di cross check lagi bagaimana cara menentukan yield dari campuran ya. Karena di 3 senyawa berikutnya itu kalau melihat deskripsinya LC-nya itu ada lebih dari 1 puncak ya dengan tidak ada yang dominan gitu, jadi maksudnya 1:1 peaknya. Oke, terakhir untuk yang uji anti oksidan ya, di deskripsinya ini kan ada isatin INH-MA, isatin INH-MB. Nah ini bedanya apa ya? Apa bedanya isatin atas dan bawah gitu? Jadi kalau yang atas nih yang metode jurnal Ibu. Kalau yang di bawah yang metode yang baru yang pakai yang nyoba Saxena tadi. Kalau yang MR ini yang metode reflux, kalau yang MP tadi ini yang metode pemanasan dan hot plate. Gitu. Tapi maksudnya senyawanya sama antara yang metode baru, metode lama, metode jurnal dan metode reflux itu sama senyawanya? Berdasarkan UV-Vis dan FTIR-nya identik Bu, mirip, hampir sama gitu. Berdasarkan spektrumnya. Iya, yang jadi pertanyaan adalah mengapa IC50-nya berbeda untuk senyawa yang sama? Oke. Ya contoh nih, isatin yang MA kan sama-sama isatin EINH ya, tapi IC50-nya 761. Tetapi isatin yang INH sama-sama INH, tapi metodenya beda, itu 445. Nah, kenapa bisa berbeda kalau sama senyawanya? Baik, jadi Ibu mungkin ini
ada perbedaan sedikit karena waktu pas hari H pengukuran itu alat UV vis-nya itu bermasalah, Ibu. Jadi akhirnya saya coba dengan akhirnya kita coba aja gitu. Jadi emang menghasilkan apa nama istilahnya Pak mengukurnya itu jadi sedikit bukan sedikit jadi berbeda gitu Bu antara senyawa yang satu dengan yang lainnya gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat dari si senyawanya tanpa diukur itu perubahannya sama Ibu. Maksudnya di ppm yang 2500, 2000, 1500 itu perubahan warnanya itu mirip Ibu. Jadi sama-sama kalau yang 1500 juga berubah, 2000 juga berubah gitu. Tapi pas diukur di UV vis-nya itu terjadi perbedaan gitu. Itu karena emang waktu itu mungkin di sini ada Agung juga. Waktu itu Agung pagi mau ukur juga rusak Ibu alatnya. Bukan ya semacam kayak ada trouble gitu lah. Oke, jadi mungkin itu bisa dijelaskan ya deskripsinya karena kalau orang yang baca itu kan sama-sama isatin tapi IC50-nya bedanya cukup jauh sampai 300 ppm gitu kan ya. Dan 5-kloroisatin pun sama, hampir berbeda kurang lebih 200 ppm padahal senyawanya sama ya. Itu mungkin dijelaskan ya. Oke, mungkin dari saya cukup Prof. Usman, terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Mahasiswa masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya ambil kesempatan ini. Pertama kalinya saya minta Anda mendengarkan lagu saya dulu, 5 menit baru saya bertanya. Ya kalau nanti kurang bagus suaranya, silakan dikomentari. Mohon maaf, Prof. Sepertinya belum masuk, Prof. Suaranya, Prof. Apa Bu? Apa Bu? Bu Dia? Belum terdengar, ya. Iya, belum masuk ke Teams. Iya, Prof. Suaranya tidak masuk. Belum terdengar, Prof. Iya, Prof. Tidak kedengarannya. Caranya bagaimana tuh? Berarti tidak usah menyanyi ya. Nah, gimana caranya? Speakernya terbesar gitu, Prof. Kenapa bisa tidak kedengarannya, Bu ya? Ini apa mungkin harus share screen gitu, Prof? Oke. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja dengan pertanyaan. Tapi karena waktunya ini ada beberapa menit untuk mahasiswa, saya masih berikan kesempatan untuk mahasiswa. Oke, kalau tidak ada, saya akan bertanya dari sudut pandang dalam konteks seperti ini, seperti saya katakan tadi,
saya senang mahasiswa itu belajar bukan formal dari mata kuliah, tapi seperti yang saya bimbing, sering saya ajak mahasiswa saya harus tahu manajemen strategi, risk management, dan finance management. Dengan demikian seorang kemis itu kemanapun pergi akan survive. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu ada bos Pertamina diskusi dengan saya, mengajak Departemen Kimia untuk kerjasama untuk melakukan penelitian besar, yaitu dekarbonisasi di Indonesia. Nah, ini di sini Ibu Rika ada. Terus satu lagi, saya harapkan mahasiswa yang biokimia seperti ini dari Departemen Kesehatan ada langsung meminta sama saya, tapi mohon maaf bukan saya yang menentukan, mereka meminta perempuan. Karena katanya stafnya yang sekarang itu kebanyakan laki. Jadi ya kenyataannya laki-laki ini memang buaya darat begitu, mencari perempuan gitu, membedakan gender. Oke, jadi untuk apa itu semuanya? Pola pikir kita tak begitu. Nah, yang pertama tadi ada metode baru begitu. Tadi Airlangga itu bertanya itu walaupun kelihatannya sepele, bagi saya itu sangat menusuk. Kok ada metode refleksia sehingga dikatakan itu metode baru begitu. Saya agak bingung. Kok ada cara seperti itu seorang ahli kimia organik melakukan hal seperti itu walaupun hasilnya katanya lebih besar. Tapi tadi muncul pada saat cek antioksidan, Ibu Dia mengomentari, kok ada dua senyawa yang sama berasal dari metode yang berbeda menghasilkan sesuatu hasil yang berbeda begitu. Ya mungkin bisa saja dari metode itu mungkin apa yang didapatkan itu kurang murni, saya tidak tahu, atau memang juga dari identifikasi karakterisasi yang tidak lengkap itu, dua-duanya sejujurnya tidak sama. Walaupun sementara sudah kamu align semuanya, yaitu FT, MAS, sama satu lagi UPPIS kamu lakukan juga demikian. Bagaimana komentarmu dengan kok ada pemikiran menggunakan metode dipanaskan begitu, dipanaskan pada hot plate tadi istilahnya. Jadi saya setiap hari menguji organik itu komentar itu. Namanya saya di sini ada Bayu, ada Ibu Tuti, supaya melihat kok bisa begini begitu. Jangan sampai nanti Anda bekerja karena sudah banyak bidang-bidang organic chemistry di pasar di Indonesia sekarang, kamu lakukan hal seperti itu dan nanti ditanya bosmu, ini dari mana kamu tahu? Oh itu disetujui oleh Prof. Usman. Sementara Prof. Usmannya sudah sangat terkenal dengan bukan keahliannya, dengan YouTubernya, dengan TikToknya. Silakan tolong saya yakinkan bahwa diyakinkan dan bagaimana kok bisa dalam pikiran Anda dengan pembimbing Anda melakukan hal yang seperti itu. Oke, baik Pak, baik Prof. Usman. Jadi sebenarnya metode yang di sini itu menggunakan antara reflux dengan pemanasan yang biasa, alias pemanasan dengan hot plate. Di sini karena berdasarkan, jadi kalau yang menggunakan semua jurnal yang mengacu pada pembuatan senyawa tersebut itu menggunakan reflux, Pak. Sedangkan tidak ada yang menggunakan pemanasan biasa. Nah, saya pilih coba menggunakan pemanasan biasa itu dengan hot plate karena melihat si yang isatin dengan
saksena tadi menggunakan isatin 3 hidrazon. Nah, di mana isatin 3 hidrazon dengan isatin isoniazid ini sama-sama mirip, Pak. Maksudnya di sini adalah mereaksikan antara gugus karbonil C double bond O dengan gugus si hidrazidnya, Pak, NNH2-nya tadi. Saya potong Anda, tadi saya katakan dalam pola berpikir, saya udah bilang ada manajemen strategi, ada risk management. Ini dalam hal ini adalah risk management, mitigasi yang kamu lakukan. Di mana sudah ada dari jurnal sampai selama ini tetap reflux, tapi seakan-akan di reflux itu ada kejadian yang sesuatu sehingga kamu lakukan mitigasi. Saya harus melakukan untuk sesuatu, jadi ada mitigasi. Mitigasi kamu adalah memanaskan dengan hot plate gitu. Nah, coba, dan itu terbuka. Hot plate itu kan terbuka. Kalau dalam gambar itu kan kamu gunakan di di beaker gelas dari gambarmu ya. Nah, dalam kode seperti itu muncul kode etik profesionalisme. Muncul waktu tingkat 1, ini saya komentari Ibu Rika, pada saat mahasiswa masuk ke lab sudah ada semacam pertemuan bagaimana bekerja di laboratorium dan bagaimana bekerja di laboratorium organik. Tolong saya diyakinkan, saya itu orang organik chemistry sintesis. Dahulu kala, sampai sekarang bisa. Makanya saya katakan kanan kiri oke, muka belakang oke. Jangan pemahaman itu masuk di dalam pikiranmu, kamu benarkan dan dibenarkan oleh pembimbingmu. Coba yakinkan saya, di mana sampai sekarang sudah kamu lihat semua di reflux gitu. Tiba-tiba kamu muncul pemikiran di hot plate. Dan juga beberapa semester yang lalu selalu saya bertanya, cara itu di hot plate kan, waduh, saya itu langsung keluarkan mahasiswa kalau seperti itu. Tolong saya diyakinkan. Silakan. Oke. Jadi Prof. Usman, jadi kenapa? Jadi di sini tidak hot plate seperti yang manasin di atas gelas beker terus dibiarin gitu aja, dibuka gitu, bukan. Jadi di sini si beker glassnya tadi saya tutup juga dengan aluminium foil, Prof. Nah, makanya seperti itu juga menjadi saya makin pusing. Oke, jadi di atas si beker tadi itu kita tutup dengan aluminium foil, jadi untuk mencegah terkontaminasinya produk yang ada di dalam beker tadi selama proses pemanasan berlangsung. Nah itu dia kan, berarti kalau kamu tutup dengan plastik aluminium foil, berarti reaksinya tertutup. Sementara di plug itu sebenarnya tertutup. Karena dalam konteks mendesain alat itu, kamu lakukan reflux, biasanya saya itu di atasnya itu saya bikin balon. Agar uap yang mengalir atau yang dihasilkan selama reflux itu tidak keluar. Atau reflux itu kalau ingin saya lakukan dia misalnya jangan diganggu oleh udara dari luar, maka saya alirkan juga misalnya nitrogen ke reflux itu. Jadi cara-cara seperti itu tolong saya jangan diajari. Makin kamu jawab, makin kelihatan ada sesuatu yang kurang. Nanti Dr. Heri akan saya minta untuk konfirmasi masalah ini. Oke, kita tidak usah berdebat. Yang penting makin tambah subscribe ya. 2 channel Papa, Usman Bajenen pun sama Sinpo channel. Tadi saya mau nyanyi tapi Anda ternyata ada. Nah terus tolong Muhammad Anugrah tunjukkan dulu sama saya kesimpulannya, nak. Oke, kesimpulannya ya Pak, sebentar. Ya, nak. Tenang-tenang aja, tenang-tenang. Kita mau relax aja. Ya, oke, sebentar ini lagi loading. Udah muncul belum Pak di layar? Udah.
Oke. Tolong baca kesimpulan nomor 3, nak. Baik, sintesis 5-fluoroisatin isoniazid berhasil dilakukan dengan menghasilkan yield sebesar 66,1258% untuk metodenya reflux dan 75,6145% untuk metode pemanasan dengan menggunakan hot plate. Nah, ini juga saya tetap bertanya tadi mengenai teknik bekerja di laboratorium organik. Nah, sekarang saya bertanya mengenai bilangan berarti significant number dan non-significant number. Apakah kamu bisa menangkap apa yang saya inginkan dalam konteks nomor 3 ini? Karena ini sudah skripsi. Can you make an argue to that one that I discussed before? What happened with you about this conclusion, number 3? Baik, jadi di sini kenapa dia mungkin bisa menghasilkan yield yang berbeda? Ini bukan berbeda, nak. Saya melihat tadi saya katakan significant number. Belajar di kimia dasar. Di dalam penelitian ini, makanya saya beritahu tadi, jadi saya harusnya memberikan kuliah dasar semacam pencerahan begitu ya. Nah, maksud saya di dalam penelitianmu kamu menggunakan alat timbang kan, nak? Betul? Baik. Oh ya, baik Pak. Jadi mungkin significant number itu maksudnya mungkin kayak semacam angka penting gitu ya Pak. Jadi kayak angka yang ada di belakang komanya itu dia kenapa saya menggunakan 4 angka di belakang koma untuk persentasenya, karena saya tadi menggunakan timbangan itu juga 4 angka di belakang koma Pak di lab. Jadi seperti kayak sekalian aja gitu persentase si yield-nya gitu. Ya, tapi dalam menimbang oke, saya setuju makanya. Tapi untuk seterusnya kamu lakukan reflux, kamu lakukan ekstraksi, maka apakah sekarang saya tanya sama kamu, tunjukkan sama saya di jurnal apakah dalam konteks menghitung yieldnya itu sampai 4 desimal. Tunjukkan sama saya. Jadi nilaimu akan saya postpone dulu, tunjukkan sama saya di seluruh jurnal yang ada di dunia ini bahwa persen yield seperti itu presentasinya. Kalau untuk yield, yaitu balik ini kesalahan di saya sendiri, yaitu yieldnya seharusnya tidak perlu sampai 4 angka di belakang koma, di mana ya makanya tadi kamu berkomentar itu kan jadi komentar debat kusir namanya itu. Tadi kamu bilang timbangan, sekarang saya minta sebagai pengadilan kita adalah jurnal. Kita compare ke jurnal. Bagaimana jurnal menulis, maksudnya artikel-artikel yang di jurnal, apakah ada seperti itu? Oke? Belum ada sih Pak, tidak ada. Jadi rata-rata paling maksimal hanya 1 angka di belakang koma Pak. Mungkin 2, mungkin ya, bisa saja. Oke? Ada yang sampai terus juga ini, tadi ada sedikit kamu menyatakan mengenai COVID-19. Ada tadi satu kata kamu ucapkan pada saat kamu presentasi, betul? Betul Pak. Jadi ada sempat. Boleh kamu ulang apa yang kamu sebutkan? Oke, jadi jika saya tidak salah kata-katanya adalah jadi di sini senyawa baik si kampor, isatid, dan isoniazid ini juga dia di jurnal-jurnal lain dengan senyawa lain juga bisa istilahnya dicoba sebagai antivirus Pak. Dicoba juga sebagai antivirus, yakni ada beberapa yang mencoba dengan influenza gitu, terus influenza. Nah,
COVID-19 itu kan si COVID-19 ini salah satu gejalanya adalah flu. Jadi mungkin bisa sebagai acuan untuk coba digunakan virus si corona tadi untuk uji COVID-19. Jadi tujuan saya bukan itu, nak. Saya mengerti itu. Tujuan saya kembali kepada dasar pemikiran yang saya sampaikan tadi. 3 ilmu yang Anda harus tahu, bahwa kalau kamu menyinggung COVID-19, ada sekarang 113.980 artikel yang sudah ada di jurnal seluruh dunia. Apa kamu tahu? Ada 7.170 penelitian mengenai COVID, baik untuk obat maupun vaksin. Nah, mahasiswa saya, kalian maksudnya semuanya, dan kebetulan kamu yang saya uji, dan juga saya rindu adalah kamu angkatan yang terakhir saya kasih kuliah metabolisme setengah jalan. Saya teringat tadi siapa itu si Noval sama siapa yang sudah lulus kemarin, teringat sama saya, kalian harusnya orang-orang hebat begitu. Kalau saya berpikir, saya boleh berpikir makro, tapi saya boleh berpikir mikro. Kalau saya memang meneliti dalam bidang COVID ini, saya harus tahu seberapa banyak artikel di dunia ini yang sudah dihasilkan terkait dengan COVID. Seberapa banyak yang sudah masuk clinical trial, yang saya katakan tadi, ada 7.170 yang sudah masuk clinical trial, di mana itu untuk obat dan vaksin. Dan hanya 9 vaksin yang sudah di-approve oleh FDA sebagai vaksin dalam keadaan darurat. Jadi pola pandang kita itu saya harapkan dengan mahasiswa lain juga, bahwa kalian adalah orang-orang yang istimewa bagi saya. Saya sampaikan seperti ini, bahwa mudah-mudahan kalian boleh menangkap apa yang Bapak mau, dalam konteks tertentu, oh iya harus saya berpikir. Nah sekarang saya tanya terakhirnya, karena nanti masih ada sedikit lagi, yang terakhirnya, mengerti enggak tadi mengenai suatu mitigasi? Contohnya tadi mengenai kita melakukan karakterisasi. Sebenarnya apa yang terjadi karena lab kita belum lengkap, dan ini diminta oleh RSC yang UK, karena kita disertifikasi mereka, NMR-nya harus ada. Nah, karena ketidakadaan NMR ini, jadi cara kalian itu untuk melakukan sesuatu tidak standar internasional. Kalau saya dulu, saya melakukan sintesis benar-benar, di samping saya ada NMR, ada IR, tapi hanya untuk quality control saja. Nanti untuk setelah saya dapat, untuk membuat spektrum yang bagus-bagus, saya ulangi lagi. Jadi saya yang mengoperasikan NMR itu, saya yang mengoperasikan IR itu, kecuali MS. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, di dalam konteks MS ini juga, ada MS itu 2 macam, nah. Ada MS yang sangat akurat, ada MS yang biasa saja. Nah, dulu biasanya untuk menentukan masnya itu namanya elemental analysis, bukan pakai mas. Jadi buat sekian persen. Nah, dengan demikian kimia organik itu sebenarnya sangat hebat dan tidak mungkin terputus sepanjang masa, demikian. Oke? Dan demikian juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi sebagai orang tua, kalau kalian setuju, sudah selesai, saya bertanya untuk Muhammad Anugrah, karena bertanya itu banyak pertanyaan saya yang sebenarnya untuk memberikan secercah pertanyaan terakhir, sehingga nanti kalau dia sudah lulus, selalu dia ingat Pak Usman itu gila
bertanyanya nanti mungkin ada yang bilang di luar konteks. Saya sintesis, dia tanya manajemen, risk management dan segala macam. But you have to think, you have to remember. And let's see once. Dan ada lagi yang mau masuk Zoom. Demikian saya rasa kita akhiri diskusi ini. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Muhammad Anugrah dengan presentasinya yang sangat bagus. Biasanya kami itu akan rapat duluan, tapi boleh Ibu Dia berikan nilainya sama saya. Kita omongkan nanti mengenai administrasinya selesai nanti saja, gitu. Tapi perlu kita berikan nilai sama beliau. Boleh disampaikan sama saya kalau saya udah punya nilai, Bu. Atau secara PR supaya juga kita mendidik mahasiswa bahwa kalau kita perhatikan tampilan daripada Muhammad Anugrah dan diskusi-diskusi yang kita berikan, saya sendiri akan memberikan abu tanpa mempengaruhi Ibu. Ibu setuju enggak dengan saya kita berikan A sama dia, sama Muhammad. Nanti angkanya kita buat di administrasi. Nggak usah kita pusing-pusing, dan memang tampilannya bagus kok, Bu. Dengan demikian nanti mahasiswa lain melihat bahwa kita itu fair gitu. Silakan, Bu. Iya, Pak. Ya, Prof. Jadi untuk hasil presentasi dan diskusi dan juga melihat dari skripsinya juga, Prof. Kalau dari saya mungkin nilai dari saya sekitar 83, Prof. Tapi dari Pak Heri tadi sudah memberikan nilai 88, Prof. Ya, saya akan memberikan nilai lebih tinggi dalam artian supaya dia dapat A. Ya. Karena dapat A itu 85. Jadi istilahnya apapun kita lakukan fair, jangan ada sembunyi-sembunyi, sehingga siapapun yang maju dapat A. Gitu. Nah, ini yang pertama kali, saya rasa pertama kali ujian kita ini di hari Senin ini. Nah, kalau kita kumpulkan begitu, saya kasih 95 sama Muhammad Anugrah, nanti di rata-ratakan itu sudah A lebih, Bu. Ibu 83, pembimbing 88, saya 95. Baik, Prof. Jadi mutlak dirata-ratakan pembimbing 60%, penguji 40%, itu menjadi 87-an nanti, Bu. Iya, Prof. Setuju, Bu? Iya, setuju, Prof. Ya, jadi kita fair. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Muhammad Anugrah. Saya agak terharu, mau nangis sejujurnya. Maaf. Momen Tes. yang sangat baik sama saya untuk memberi secerca harapan, pemikiran kepada mahasiswa. Should be open-minded, terbuka menerima koreksi. Jika kita salah dosen, silakan sampaikan sesuatu kepada kami. Kami adalah untuk mahasiswa. Tanpa kalian kami juga tidak hidup di departemen kita. Demikian juga timbal baliknya. Demikian, mohon maaf. Saya agak terharu mengingat awal 2020 mungkin Muhammad jaraknya awal bulan Februari saya rasa kita selesaikan kuliah setengah kuliah berjalan. Iya, itu Pak. adalah memori yang Oke. sangat bagi saya, dan akhirnya kuliah setengah keputus. Terima kasih untuk semuanya. Saya manusia biasa yang penuh kelemahan. Namun sekali lagi terima kasih untuk mahasiswa. Saya memang nangis. Saya membuat channel sudah
Satu, Usman Bajadan Un sudah berjalan dengan baik, sudah dimonetisasi. Terus saya membuat channel untuk musik, itu tadi yang saya mau nyanyikan. Silakan mahasiswa kalau mau sudi subscribe-nya, namanya Sinpo Channel. Itu banyaknya musik NCS gitu. Jadi istilahnya saya tidak mau dibuat terkungkung bahwa Departemen Kimia itu sangat kampungan begitu. Saya ingin keluar dari box itu sehingga berpikir out of the box. Terima kasih mahasiswa semuanya atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Begini banyak datang menghadiri ujiannya Muhammad Anugrah yang sangat baik. Terima kasih Ibu Dia, terima kasih Pak Heri. Silakan Pak Heri berikan masukan dulu atau kata-kata terakhir kepada beliau. Terakhir untuk skripsi ini kepada Muhammad Anugrah. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Osman. Dengar suara saya, Tam-Tam? Iya. Dengar Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini Tam-Tam, saya akan kenal kamu 1 semester full, itu adalah satu operasional laboratori, gitu ya. Kemudian saat ambil yang terakhir aja, setengah semester kamu menyusun skripsi, kemudian saya balik-balik sampai 3 kali. Ya, artinya salah dibetulkan. Yang terakhir saya lepas, artinya apa yang keluar dari tulisan Anda itu adalah milik Anda, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata salah misalnya dipanaskan dengan reflux, itu adalah milik Anda. Itu saya betulkan boleh, gitu. Tapi saya lepas, nggak apa-apa. Jadi itulah Anda, jadi sudah betul, kemudian kita betulkan, kebetulan, dan itu tidak akan pernah betul 100%. Maka saya tinggal, saya koreksi 3 kali, kemudian ini hasil Anda yang terakhir. Ya, dan itu menjadi pertanyaan atas salah kata atau pengertian gitu ya. Tapi menurut saya itu sangat membelajarkan. Tahu ya, justru tidak akan saya betulkan, supaya Anda akan tahu posisinya. Itu adalah bekal Anda untuk nanti kerja menjadi bagus sekali, bahwa oh ya, tulisan saya itu seperti ini gitu. Kalau saya betulkan itu bisa penuh bagus gitu ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, cukup untuk S1 ya. Jadi input dari Prof. Osman itu sangat luas sekali, sehingga Anda akan dapat terima istilahnya tidak hanya kimia aja, tapi istilahnya humanity-nya itu Anda bisa kerja tanpa kimia atau berbasis cara berpikir kimia, tapi Anda bisa kerja dimanapun sampai istilahnya finance dan sebagainya. Maka skripsi Anda itu dalam tanda petik, Anda koma yang sampai 7 itu termasuk, loh kamu kok nggak bisa mikir, cukup 2 aja gitu ya. Jadi itu kalau saat betul kan tahu itu signifikan itu adalah tulisan di atas apa namanya digitalnya timbangan, tapi kalau kamu berpikir lebih, oh saya cukup hanya 2. Nah itu tadi kamu dicerahkan oleh Prof. Osman dan sebagainya. Untuk operasional laboratori data, kamu dicerahkan oleh Bu Diah, bagus sekali. Ada di sini pos-pos dari data. Data benar, disambungkan dengan kimia yang tidak kelihatan, karena saking kecilnya ya, itu menjadi suatu informasi yang dibenarkan atau diarahkan oleh Bu Diah. Maka dengan 2 penguji ini, itu adalah kesempurnaan, itu adalah istilahnya bekal Anda yang tidak akan lupa Anda nanti untuk menempuh ilmu lagi. Jadi habis ini ujian jangan pernah selesai belajar ya. Jadi kamu dengan banting tulang susahnya nge-lab ujian dan sebagainya harus cinta sama kimia. Terima kasih Pak Osman, terima kasih Bu Diah untuk Tam-Tam atau Pratama. Iya, saya silakan Bu Diah karena ini penting bagi mahasiswa kita Bu, ada sedikit tambahan dari apalagi Ibu Dia adalah seorang dosen yang kita harapkan bisa mengembangkan kimia organik nanti, dan pemahaman beliau yang sangat juga saya hargai. Dari awal masuk beliau saya sangat terkesan dengan karakter beliau yang sangat bagus. Silakan Ibu Dia. Ya baik, terima kasih Prof. Usman. Pertama sekali lagi selamat ya sudah melewati tahap ini. Semoga nanti setelah revisi, kemudian nanti menyelesaikan beberapa dokumen-dokumen ya untuk lulus ya. Nanti semoga kedepannya bisa lancar ya, bisa sukses selalu ya. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Heri juga ya. Jadi seluruh ilmu yang sudah Pratama dapatkan di kimia yaitu nanti harus bisa tercermin ketika Pratama nanti entah itu mau kuliah lagi atau mau kerja ya, semoga itu menjadi
bekal utama gitu ya untuk Pratama. Jadi memang skripsi ini atau sidang skripsi ini bukan menjadi akhir ya dari segalanya, tapi justru inilah yang jadi pembuka jalan Pratama untuk sukses di kehidupan mendatang ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat Pratama. Mungkin dari saya cukup, Prof. Usman. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih mahasiswa. Sampai bertemu pada ujian skripsi yang lain. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Prof. Usman. Terima kasih Bu Dia Terima dan kasih Pak Bapak Heri. Ibu semuanya. Terima kasih. Ya. Sukses ya Tam-Tam. Amin. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Rika, Pak Heri, dan Prof. Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.